Kembali lagi bersama Desop Ciamis. Kali ini saya akan mereview kembali keyless PCX 160. Kebetulan sekarang untuk pemasangan di Vario 125 yang bohlam ya. Ini kebetulan ada yang order, sekalian saja saya bikin video review untuk edukasi ya. Nah, ini untuk kelengkapannya. Kalau pesan keyless PCX 160 yang full set ori, 2 remote ya, yang varian 2 remote. Nah, ini di sini ada SCU remote 2 dengan barcode. Ini untuk buzzer-nya, ini keyless PCX 160-nya. Kebetulan ini di custom lagi karena ownernya yang pesannya pengen nyala standby ya di posisi on. Kalau aslinya itu kan di posisi on itu nggak nyala ya. Nah, ini untuk kelengkapan kabel set ya, yang PNP ke Vario 125 yang bohlam ya. Jadi nggak perlu potong kabel lagi. Nah, ini untuk pemasangan juga sangat mudah ya. Kalau di Vario bohlam biasanya nggak perlu banyak bongkar, tinggal bongkar dasi depan sama cover kunci ya, cover kunci dengan leg seal-nya itu. Cuman di Vario bohlam itu harus sedikit besarin lubang cover kunci, karena di Vario bohlam itu kuncinya agak kecil ya, mungkin karena tipe pertama yang menggunakan buka anjok di depan ya, jadi kuncinya sedikit kecil, jadi harus dibesarin biar si keylessnya masuk ke cover kuncinya. Nah, ini untuk kabel setnya, ini akan saya jelaskan satu-satu ya. Nah, ini untuk soket yang hitam ini untuk soket menuju SCU ya. Nah, ini kalau yang ini ada sikring juga ya untuk pengaman. Kalau yang ini untuk tambah remote ya, mode tambah remote. Karena di sini kosong, dibiarkan kosong, sikringnya ada di sini. Jadi nanti kalau mau tambah remote ada caranya juga ya. Ini tinggal masukin ke sini. Nah, ini untuk ke buzzer yang ini ya. Kalau yang ini untuk menuju soket belakang keyless. Kalau yang putih yang ini untuk soket yang dari motor ya, jadi masuk ke sini. Kalau yang hijau ini sama untuk ke keyless. Dan yang ini ada ringnya untuk massa ya, atau arus negatif ya. Jadi ini biasanya ngambilnya bisa dari rangka ataupun dari aki yang negatif ya. Tapi kalau di Vario bohlam akinya di depan, bisa juga langsung ke aki motornya ya, atau baterai. Tapi kalau di Vario seri LED, karena akinya ada di bawah, ini harus ke rangka ya. Nah, ini untuk soket ke lampu sen ya. Sebetulnya untuk di Vario bohlam soketnya tidak seperti ini, tapi saya bikin seperti ini. Jadi jaga-jaga kalau nanti ownernya pengen pindahin ke Vario yang seri LED ya, karena mungkin ada request juga. Nah, ini jadi saya bikin seperti ini. Dan untuk ke Vario bohlam udah saya sediakan lagi satu soket, jadi ini tinggal masuk. Yang ini nggak dipakai. Nah, karena di Vario bohlam itu soketnya, yang soket lampu sennya itu nyatu dengan soket lampu utama ya, jadi tidak saya bikinkan soket karena terlalu banyak kabelnya. Jadi ini cukup diselip aja, ini nanti dikupas, nanti diselip ke bagian kabel lampu sen, yang oranye ke kabel oranye, yang biru ke kabel biru. Tapi boleh juga kebalik ya, karena nggak ada fungsi untuk kanan kiri, karena saat saat nyala itu nyala langsung dua-duanya. Nah, ini kita pasang saja ya biar kita tes. Nah, untuk bagian soket yang di sini, kalau pakai tangan agak susah ya bukanya. Kalau saya biasa pakai bantuan obeng kecil ya, obeng min kecil. Nah, ini yang hijau ke yang hijau. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Di sini kan ada lubangnya. Nah, ini ada cantolannya. Jadi ini harus
pas ya posisinya, jangan sampai kebalik. Ini mungkin agak ngeblur ya, ini karena saya rekamnya pakai HP, mungkin HP-nya jelek, apalagi ini malam-malam ya, jadi kurang kurang jelas ya. Nah yang ini tinggal masuk ke bagian belakang keles. Ini nanti tinggal naikin ke atas ya untuk karetnya, biar menjaga agar tidak masuk kotoran ya atau air ya, jadi terlindungi. Untuk bagian ini nanti masuk soket dari motor ya, karena di vario bohlam itu soketnya seperti ini ya. Nah ini soket yang dari motor seperti ini tinggal masuk aja. Kebetulan ini saya pasangnya 3 kabel ya, yang digunakan hanya satu aja sih. Untuk lampu sen saya tes dulu, pakein lampu Eagle E ya, jadi ini saya tinggal colok aja. Kalau aslinya, kalau di vario bohlam harus diselip ya yang ini. Nah ini lampu Eagle E nya. Untuk soketnya udah saya kasih arus dan tinggal masanya saja. Nah ini nanti biasanya kalau di vario bohlam, sebelum dipasang si kelesnya diukur dulu ke bagian lubang keper kunci, dipas-pasin bagian mana yang kurang masuk, baru diamplas di lubang keper kuncinya. Itu yang diamplas sih sekelilingnya ya, tapi yang agak banyak itu bagian atas. Jadi yang ini harus masuk semua. Kalau udah masuk baru dipasang di motor untuk kelesnya. Dan untuk tombol buka anjok juga hanya bisa satu ya yang dipakainya, karena di vario bohlam itu, atau di vario, semua vario ya, hanya ada satu kabel, hanya fungsinya juga hanya untuk buka jok ya. Kalau di PC kan untuk buka tank ya. Jadi nanti kabelnya taruhnya di atas. Untuk penutup yang ini bisa pakai dari bekas kunci bawaan ya, karena sama. Dan baut yang ini nanti diganti juga biar lebih pendek dari bekas kunci bawaan juga. Nah ini saya tes, ini masih merah. Kalau yang ini udah hijau, kita merahkan dulu ya dua-duanya. Nah ini karena merah dua-duanya, meskipun si knobnya ditekan ini nggak akan aktif ya. Ini kita tes satu, kita hijaukan. Nah ini udah hijau satu. Nah ini kalau mau putar knob atau aktifin knob, asalkan remote-nya dekat, ini tinggal ditekan aja. Nah saat ditekan ini akan nyala biru. Ini nyalanya ada timernya ya, jadi selama berwarna biru ini si knobnya bisa diputar. Tapi kalau udah mati yang birunya, ini si knob akan terkunci lagi. Tapi selama berwarna biru ini bisa diputar ke seat, ke on, ataupun ke kunci stang. Dan kalau udah mati ini akan terkunci lagi. Kalau remote menjauh juga sama ya, akan langsung mati dan terkunci. Tapi kalau remote masih dekat, ini bisa langsung ditekan lagi. Nah ini di posisi on, ini LED-nya berubah ya om ya. Jadi semakin terang ya, karena ini di custom lagi, ditambahin lagi LED. Kalau aslinya kan kalau di posisi on ini si lampu LED-nya mati ya, yang birunya. Nah ini kita putar. Nah ini LED yang bawaan keles kurang terang ya, tapi kalau yang ini LED yang saya custom jadi lebih terang dari yang bawaan. Jadi ini akan standby terus di posisi on. Dan kalau di posisi on ini nanti si kelistrikan juga aktif, starter bisa digunakan. Dan kalau dari selama posisi on, ini nggak perlu pencet-pencet knob lagi, kalau mau putar tinggal diputar aja ya. Nah ini dibuka anjok. Nah ini di posisi off. Kalau mau ke kunci stang itu harus ditekan baru diputar. Nah ini nanti yang masuk ke rangka untuk mengunci. Nah ini dua baut yang nantinya nempel di rangka juga ya. Bautnya nanti nempel di sini di rangka. Nah ini tiap
udah beres pemakaian si lampu sen akan kedip ya seperti ini. Nah ini kita sekarang tes untuk alarm ya. Untuk aktifin alarm tinggal tekan yang logo speaker ini ya. Kalau ini kan logo kunci ya. Nah ini kalau kita tekan si lampu sen akan kedip, lalu di keyless juga akan kedip merah ya. Kalau misalkan ada getaran atau motor dipindahkan, ini akan bunyi ya. Lampu sen juga akan kedip, dan kalau udah berhenti bunyi, ini akan terus aktif ya sampai kita nonaktifin alarmnya. Dan untuk cara menonaktifin alarmnya, tinggal tekan aja knobnya. Nah ini alarm udah nggak aktif, meskipun ada getaran ini nggak akan bunyi lagi. Nah ini juga kita tes ya, misalkan remote menjauh ya, kita merahkan saja. Nah ini akan langsung mati ya, dan ditekan-tekan juga tidak akan nyala lagi. Sekarang kita tes satu lagi untuk remote-nya. Kita hijaukan, kita merahkan langsung, ini langsung mati ya. Kita hijaukan lagi. Nah ini kita sekarang tes answer back ya. Kalau tadi kan alarm, untuk answer back pasti akan mengaktifkan alarm juga ya, karena tombolnya sama. Nah ini untuk answer backnya. Untuk menonaktifkan alarmnya sama, tinggal tekan aja. Nah mungkin untuk review kali ini seperti itu ya. Misalkan ada yang mau pesan, bisa langsung ke Shopee saya, bisa lewat link di deskripsi, ataupun bisa langsung cari di Shopee Deshop Ciamis ya. Bisa juga via Tokopedia ya, atau offline juga bisa. Untuk yang mau pasang juga di lokasi khususnya Ciamis, bisa juga ya hubungi saya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton dan supportnya ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.